Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 MTs Algosia. Pada hari ini kita akan belajar Akidah kelas 7 yaitu bab 2 sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran kemarin kita sudah membahas yaitu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dan sifat mustahil. Selanjutnya kita akan bahas sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala berarti sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 284. Berikut ini kebebasan mutlak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Surah Al-Qasas ayat 68. Ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang hendak dicipta Allah Subhanahu wa taala tergantung pada kehendaknya semata. Dia memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhinya. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki laki-laki, jadilah laki-laki. Demikian pula sebaliknya, manusia hanya diberi hak untuk memohon kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, jadilah apa yang dihendaki manusia. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki, apapun yang diinginkan manusia tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'i yakhluqallahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Contohnya ular. Dan sebagian berjalan dengan 2 kaki sedang sebagian lainnya berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kebebasan mutlak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya yang sekaligus merupakan tuntunan doa bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau hendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki.
Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat 26. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Manusia hendaknya menyadari sedalam-dalamnya sehingga tidak sombong saat mendapatkan atau mengalami sesuatu yang lebih dari apa yang lainnya seperti ilmu, kebahagiaan, harta, dan lain sebagainya. Sebaliknya, tidak mudah mengalami tekanan batin apabila suatu saat mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Suka dan duka serta sedih dan gembira adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepasrahan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Jadi hidup ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah jelas untuk sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan kali ini kalian bisa mengerti dan pahami. Jadi segala sesuatu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian untuk pelajaran untuk Al-Quran hadis ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.